Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Cuma dikasih Tuhan, kita punya rancangan. Ya, kita punya rencana, punya planning, cita-cita, harapan. Ya, kita mau apa ke depan, kita punya. Tetapi jangan lupa, Tuhan pun juga punya rancangan untuk hidup kita. Itulah kenapa firman-Nya berkata, rancanganku, rancangan Tuhan, bukan rancanganmu. Ya, kalau Tuhan buat rancangan atas hidup kita atau atas kehidupan, tidak butuh pertimbangan kita. Sebab Dialah yang berkuasa, Dia berdaulat atas semuanya. Sehingga Dia buat rancangan, Dia buat saja tanpa pertimbangan. Nah, seringkali kita ini juga buat rancangan, sayangnya kita tidak minta pertimbangan Tuhan. Nah, ini yang masalah. Ya, harusnya ya Tuhanlah yang punya kehidupan, Dialah yang berkuasa. Kalau kita mau buat rancangan, ayo kita harus minta pertimbangan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sampai Tuhan teguhkan bagaimana langkah-langkahnya dan sebagainya. Sebab tanpa itu, firman ini berkata, rancanganku, rancangan Tuhan, bukan rancanganmu manusia. Ya, bukan rancangan manusia. Jalannya Tuhan bukan jalannya manusia. Cara yang dipakai Tuhan bukan cara manusia. Sehingga seringkali perbedaan ini yang membuat orang jadi gagal. Orang jadi kecewa. Kenapa begini? Kenapa tidak seperti yang kuharapkan? Semua terjadi di luar ekspektasi. Semua terjadi di luar rencanaku. Kok bisa? Orang berencana dengan sedemikian rupa, dipersiapkan sematang mungkin. Kok bisa gagal juga? Kok tidak terjadi seperti yang diharapkan? Ya, itu rancangan manusia. Ya, manusia terbatas. Di atas semua itu kita mesti menyadari bahwa ada rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Tuhan tidak pernah kurang cara dengan apa yang dirancangkan untuk menggenapinya. Selalu ada jalan. Nah, jalan Tuhan ini seringkali berbeda dengan jalan kita. Termasuk jalan berpikir kita ini yang seringkali tidak sama dengan cara berpikirnya Tuhan. Nah, istilahnya Tuhan merancangkan sesuatu, kalau beda
Mana yang terjadi? Tentu rancangan Tuhan. Tentu ya apa yang Tuhan sudah persiapkan itu yang jadi. Sebab rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu punya cara. Nah, caranya ini yang seringkali kita tidak mengerti. Kita tahu rancangan Tuhan pasti baik. Rancangan hari depan penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan. Kita tahu semua baik. Tetapi jalannya, ini loh. Jalan kita maunya ya seperti orang mau pergi ke satu tempat, ke sini sampai gitu ya. Seperti orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lulus, selesai gitu maunya. Tetapi jalan Tuhan tidak selalu seperti itu. Jalan Tuhan tidak seperti jalan tol yang lurus langsung sampai tujuan. Ya, seringkali jalan Tuhan yang pakai berkelok-kelok, berliku-liku. Karena Tuhan mau membentuk hidup kita. Tuhan mau supaya kita jadi orang-orang yang teguh, yang kuat. Orang-orang yang punya iman yang tak tergoyahkan ketika menghadapi masalah. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Harusnya lurus cepat. Tapi Tuhan pakai jalan yang lain. Berputar-putar. Kenapa? Untuk mempersiapkan bangsa itu. Supaya iman bangsa itu diteguhkan, dikuatkan. Supaya bangsa itu bukan bangsa lagi yang bermental budak. Karena dalam perjalanan banyak masalah. Tetapi kalau itu bagian rencana Tuhan, sampai nggak? Sampai. Ya, tanah perjanjian akhirnya diberikan. Cuma dikasih Tuhan. Satu hal yang pasti, Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Kalau kita merasa punya rancangan yang baik, kalau tidak sama dengan rancangan Tuhan, jangan heran apa yang baik menurut kita. Belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Belum tentu juga itu yang terjadi. Apapun yang kita lihat mungkin kurang baik, tapi kalau itu bagian dari proses Tuhan menggenapi rencananya atau rancangannya, maka itu yang akan terjadi. Dan ingatlah bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Prosesnya mungkin kurang indah. Mungkin kita merasa sulit, susah, sedih. Tetapi kita percaya di balik semua yang tidak baik sekalipun, rancangan Tuhan selalu baik. Karena itu cuma dikasih Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan. Kalau engkau diizinkan mengalami sesuatu yang tidak baik sekalipun, percayalah kalau engkau setia kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, mempercayai rancangan Tuhan yang terbaik itu, maka engkau akan mengalami apa yang dirancangkan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Dan semua itu baik, semua itu indah, damai sejahtera, dan hari depan yang penuh pengharapan. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk bawa rancanganmu di hadapan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, dan biarlah kita belajar mengikuti rancangan Tuhan. Sebab itu yang terbaik bagi hidup kita, supaya kita pun mengalami kemenangan, keberhasilan, dan tentu keberuntungan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan rancangan-rancangan kami seringkali tidak sempurna. Bahkan seringkali juga terjadi rancangan kami berbeda dengan apa yang Kau rancangkan. Sehingga seringkali kami mengalami kegagalan dalam rancangan kami. Tetapi ketika kami memandang kepadamu, kami tahu Engkau punya rancangan yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna bagi hidup kami. Kami belajar mengikuti rencanamu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, untuk kami setia mengikuti rancanganmu. Karena itu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dan juga menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan dari kami celaka, mara bahaya, sakit, penyakit, kegagalan, kerugian. Biarlah damai sejahtera, berkat, dan segala kebaikan-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Amin.